Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku Yunika Hidayah. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas mengenai lembaga keuangan mikro syariah, yang mana pembahasan kali ini merupakan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah manajemen lembaga keuangan mikro. Oke teman-teman, langsung aja, semoga bermanfaat dan selamat menonton. Masalah sosial menjadi salah satu tantangan utama bagi lembaga keuangan mikro saat ini. Contohnya, keberadaan rentenir hingga black campaign yang menyebabkan persaingan tidak sehat di lapangan. Salah satu kasusnya bisa teman-teman lihat di bawah ini, yakni seperti kasus Direktur Operasional salah satu lembaga keuangan mikro PT Mitra Bisnis Keluarga atau MBK Ventura, Ahmad Ramdhani, menyampaikan kasus sempat terjadi di Garut, Jawa Barat pada 2015 yang menyebabkan kerugian hingga 14 miliar, dan ternyata kasus sosial ini tidak hanya terjadi di wilayah Garut saja, namun terjadi di wilayah lain. Oke teman-teman, kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Studi kasus tadi merupakan pembahasan kita untuk video kali ini. Yang pertama, lembaga keuangan mikro secara konseptual itu mencoba melayani golongan masyarakat kelas bawah, yakni miskin dan fakir miskin, yang selama ini tidak mampu diakomodasi kepentingan finansialnya oleh lembaga perbankan. Oleh karena itu, maka pertama, apa sih peluang dan tantangan lembaga keuangan mikro, baik syariah maupun konvensional saat ini? Oke teman-teman, masuk pada bagian pertama, yakni peluang. Peluang yang pertama adalah banyaknya UMKM yang muncul di masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa permasalahan klasik yang dihadapi oleh UMKM yang ada adalah mengenai permodalan. Keterbatasan akses sumber pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM, terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan. Maka dari itu, pada kesempatan ini, LKMS memiliki peluang yang besar untuk masuk untuk melakukan pembiayaan dalam UMKM. Peluang yang kedua adalah perkembangan financial teknologi. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya saat ini financial teknologi telah berkembang dengan pesat dan banyak sekali masyarakat yang menggunakan smartphone. Artinya, jejaring dan konektivitas terkait dengan lembaga keuangan mikro syariah ini semakin meluas, karena kita dapat menciptakan jejaring antar nasabah dengan menggunakan aplikasi yang mudah dan dapat digunakan untuk memberitahu produk yang ada dalam lembaga keuangan mikro baik konvensional maupun syariah. Peluang yang ketiga adalah terkait dengan zakat, infak, sodakoh. Kenapa zakat, infak, dan sodakoh? Jadi teman-teman, mengingat masih sedikitnya dana ZISWAF yang terserap oleh lembaga amil zakat di Indonesia, sementara sebenarnya potensi yang belum tergali itu masih sangat besar, karena mayoritas masyarakat Indonesia itu beragama Islam dan tingkat penghasilan banyak yang menengah ke atas, maka menjadi tantangan berat bagi lembaga amil zakat agar dana zakat, infak, sodakoh yang selama ini telah terkumpul dapat efisien dan efektif dalam pengalokasiannya, khususnya dalam mengentaskan dan memberdayakan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan penyaluran zakat produktif melalui lembaga keuangan mikro syariah. Artinya, di sini lembaga amil zakat sebagai penghimpun zakat, infak, dan sodakoh, dan sebagai sumber pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah. Artinya, lembaga amil zakat dan lembaga keuangan mikro syariah saling bekerja sama. Dan peluang yang keempat atau yang terakhir adalah karakteristik masyarakat Indonesia sendiri, dimana seperti kita ketahui teman-teman, bahwasanya masyarakat Indonesia ini cenderung lebih banyak yang memilih untuk membeli barang secara kredit, dan ini menjadi peluang besar untuk lembaga keuangan mikro masuk dalam masyarakat. Oke teman-teman, selanjutnya adalah mengenai tantangan lembaga keuangan mikro syariah saat ini. Yang pertama adalah mengenai dinamika sektor keuangan yang belum menempatkan keuangan mikro sebagai pilar utama pengembangan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, tantangan yang kedua adalah masalah legalitas dan regulasi untuk lembaga keuangan mikro syariah khususnya BMT. Yang ketiga adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang masih kurang, di mana masyarakat Indonesia itu masih menganggap bahwasanya BMT itu masih sama dengan bank-bank konvensional.
Oke teman-teman, masuk pada bagian kedua, masih dalam pertanyaan yang pertama. Bagaimana ketika sebuah lembaga keuangan mikro syariah memilih sektor yang lebih spesifik atau semakin miskin semakin diprioritaskan? Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya lembaga keuangan mikro berfokus pada masyarakat miskin untuk menjembatani masyarakat, terutama masyarakat miskin yang tidak memiliki akses terhadap perbankan. Menurut saya, jika lembaga keuangan mikro syariah itu berfokus pada masyarakat miskin, tidak ada masalah. Tetapi, lembaga keuangan mikro itu perlu mengetahui karakteristik masyarakat yang akan dijadikan nasabah. Karena, seperti kita ketahui bahwasanya setiap nasabah itu memiliki karakteristik dan yang berbeda. Artinya, lembaga keuangan mikro syariah ini perlu menekankan pada sifat yang ada pada nasabah. Oke teman-teman, kita lanjut pada bagian ketiga, masih dalam pertanyaan yang pertama. Apa solusi yang bisa saya tawarkan untuk menanggulangi permasalahan atau kekurangan yang melekat pada lembaga keuangan mikro syariah? Seperti yang kita telah bahas sebelumnya, bahwasanya permasalahannya yaitu mengenai tentang regulasi dan kepercayaan masyarakat sendiri. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang sangat kurang, mungkin bisa kita lakukan dengan sosialisasi secara terus-menerus yang harapannya adalah dapat meningkatkan pemahaman mengenai lembaga keuangan mikro syariah. Yang selanjutnya, untuk masalah legalitas dan regulasi yang ada pada lembaga keuangan mikro syariah, mungkin bisa kita lakukan dengan cara berkoordinasi dengan pemerintah sebagai pihak yang berwenang dan memiliki otoritas untuk dapat merumuskan terkait dengan regulasi lembaga keuangan mikro syariah, salah satunya adalah BMT. Oke teman-teman, kita lanjut pada pertanyaan kedua, yakni bagaimana respon terhadap kejadian yang telah disebutkan pada studi kasus yang telah kita bahas di awal, dan apa kekurangan dalam aktivitas LKM sehingga kejadian seperti itu bisa terjadi. Jadi yang pertama ada dari aspek pasar, di mana dapat kita lihat adanya persaingan dengan lembaga-lembaga yang lain. Kemudian masalah pada tingkat kepercayaan adalah kurangnya minat masyarakat dalam menyimpan dana di LKMS, karena rasanya rasa ketidakpercayaan pada LKMS itu masih sangat besar. Selanjutnya yang kedua adalah aspek legal, karena LKMS di Indonesia itu tidak didukung dengan ketentuan hukum dan sistem pengawasan atau pembinaan yang memadai. LKMS juga dihadapkan pada masalah pengawasan dan pembinaan yang lemah, tidak seperti halnya lembaga perbankan. Selanjutnya aspek teknikal, yakni kurang memadainya fasilitas infrastruktur teknologi informasi. Padahal untuk zaman saat ini IT itu menjadi sangat penting dan menjadi acuan dalam pengembangan lembaga ataupun perusahaan, terkhusus lembaga keuangan mikro syariah. Selanjutnya yang terakhir adalah aspek sumber daya manusia, di mana masalah sumber daya manusia adalah adanya supply oriented. Intinya sumber daya manusia itu belum memadai karena belum terdidik dan profesional. Oke teman-teman, masuk pada pertanyaan yang terakhir, yakni mengenai kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi atau menangani problematika persaingan semacam itu. Karena tadi di awal kita sudah membahas bahwasanya ada persaingan antar lembaga keuangan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka ada solusi yang bisa saya tawarkan. Yang pertama adalah melakukan inovasi produk yang beda dengan lembaga lain, agar lembaga keuangan mikro syariah mampu bersaing dengan lembaga keuangan mikro yang konvensional yang telah ada sejak dulu. Selanjutnya, mengenai lokasi yang strategis untuk membangun lembaga keuangan mikro. Dengan penempatan lokasi yang tepat dan strategis merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan pengembangan lembaga keuangan mikro juga. Selanjutnya, yang ketiga adalah melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro yang lain. Yang terakhir adalah adanya pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat agar rasa ketidakpercayaan akan mampu hilang dan kita dapat mematahkan mindset masyarakat mengenai lembaga keuangan mikro itu masih sama saja dengan lembaga keuangan konvensional. Oke, baik teman-teman, mungkin pada kesempatan kali ini itu
itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.